Ini adalah Insidious Chapter 3. Di film kali ini memberitakan bagaimana bisa terbentuk tim antara Tucker, Speck, dan Alice. Oh iya, bagi kalian yang belum nonton Chapter 1 dan 2, tonton dulu ya, biar nggak bingung. Oke, tak perlu berlama-lama, langsung saja mulai. Scene dimulai dengan seorang gadis yang datang jauh-jauh dari kota untuk menemui Alice. Nama gadis itu Queen. Ternyata Queen ini baru saja kehilangan ibunya. Tapi entah mengapa dia merasa ibunya itu mencoba menghubunginya setelah meninggal. Dan kebetulan Queen menemui berita tentang penolong orang-orang dari roh jahat. Jadi dia pergi jauh-jauh untuk mencari tahu apa yang ibunya coba sampaikan. Setelah mereka ngalor ngidul tentang masalahnya, ternyata Elsa ini dia udah pensi dari pergi ke dunia arwah karena dia baru saja kehilangan suaminya. Setelah Queen curhat tentang masalahnya, Alice pun mencoba untuk ke dunia arwah. And trying to make contact with Lily. I can hear someone. Is it my mom? Ternyata saat dia mencoba ke dunia arwah, dia seperti dikejar sesuatu dan gagal untuk mencari ibunya, Queen. You're going to be okay, Quinn. Keesokan harinya, ternyata Queen memiliki seorang ayah yang bekerja sebagai teknisi mesin bernama Sean dan adiknya bernama Alex. Queen kini udah SMA dan hanya menunggu kelulusan. Dia berencana untuk sekolah di Universitas New York di jurusan acting. Tapi saat dia audisi, ternyata dia tidak lolos. Do you want to take a break? Malamnya dia pun curhat dengan sahabatnya Maggie. Akan tetapi saat mereka mau jalan-jalan, tiba-tiba Okay, we got her. untung Queen selamat dari kecelakaan itu. Seminggu kemudian, kini Queen udah bisa dirawat di rumah. Sebelum ke apart, di sini Queen bertemu dengan wanita parubaya seperti memberitahu bahwa ada seorang dengan kesulitan nafas memberitahu namanya Queen. Sesampainya di apart, di sini Queen dikejutkan dengan teman dan guru sekolahnya, Maggie, Robert, dan Pak Bowo. Malam pun tiba. Queen tidak bisa tidur, tapi tiba-tiba bel berbunyi sendiri membuat ayahnya datang ke kamarnya. Scene berpindah ke Alice yang tinggal sendirian di rumahnya sambil mengenang suaminya Jack. Tiba-tiba Alice mendapat penglihatan dan menulis nama Queen. Queen di sini tidak bisa tidur, jadi dia mencoba membaca buku. Tetangganya tiba-tiba ngetok-ngetok kamarnya. Di sini Queen berpikir itu tetangganya. Jadi Queen messenger tetangganya itu. Tapi ternyata tetangganya lagi di luar kota. Jadi apakah itu dalam pikirnya? Tidak mau terlalu memikirkannya, Queen pun mencoba tidur. Tapi tiba-tiba esokan harinya Dian pun meminta pengurus apart untuk mengecek siapa yang tinggal di atas apartnya. Di sini pengurus apart beralasan tidak ada yang tinggal, tapi saat dicek ternyata ada jejak kaki di sana. Scene berpindah ke Alice yang mencoba menghubungi Lily, ibunya Queen, karena berpikir bahwa Queen berada dalam bahaya. Akan tetapi bukannya Lily yang datang, malah sosok yang lain. No, you're not her mother. She thinks you are. Karena hal itu, Alice pun ingin melupakan apa yang terjadi karena merasa udah cukup dengan dunia arwah. Scene berpindah ke Queen yang sedang video call dengan Maggie. Tiba-tiba Maggie merasa ada orang di sebelah Queen. Di waktu yang sama, tiba-tiba telepon terputus. Dan tiba-tiba untungnya ada Dean di sana. Setelah itu Queen pun bercerita apa yang terjadi. Queen bercerita bahwa dia sebenarnya beberapa hari yang lalu bertemu dengan wanita untuk mencoba menghubungi ibunya. Akan tetapi itu bukanlah ibu, melainkan hal yang lain.
Malamnya saat Queen mencoba tidur, tiba-tiba dia berpindah tempat sendiri. Queen pun mencoba untuk pergi, tapi tiba-tiba Queen bertemu hantu tanpa wajah. Dia pun berteriak sekuat tenaga untuk meminta tolong. Untungnya ayahnya datang tepat waktu. Saat dia mengecek sekeliling, tiba-tiba di sini Dian pun sadar bahwa ada sesuatu hal gaib yang mencoba membunuh anaknya. Keesokan harinya, Dian pun mendatangi Alice untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan anaknya. Di sini Alice menceritakan bahwa dia telah pensiun dan alasan kenapa dia pensiun itu karena dia baru saja kehilangan suaminya karena bunuh diri. Itu membuatnya menyesal tidak bisa menyelamatkannya. Dan juga setiap kali dia pergi ke dunia arwah selalu ada roh jahat yang mengikutinya. Tapi di sini Dian memohon untuk membantunya. Untungnya Alice mau membantunya. Sesampainya di apart, setelah Alice ngalor ngidul, mereka pun melakukan ritual ke dunia arwah. Sesampainya di sana, Alice bertemu dengan beberapa arwah yang telah tinggal di apart itu. Tapi sebelum sempat bertemu dengan roh jahat yang mengganggu Queen, tiba-tiba Kill me. Was waiting for. arwah yang selalu mengikuti Alice muncul. Karena hal itu, Alice pun merasa bahwa dia tidak bisa melakukannya. Karena merasa tidak ada cara lain, Dian pun mencoba mencari jasa lain yang bisa mengusir setan. Inilah Tucker dan Spec. Mereka pun mempersiapkan alat-alat pemantau dan lain-lain. Di sisi lain, Alice bertemu dengan Carl tentang apa yang terjadi. Di sini Carl pun menjelaskan bahwa kekuatanmu itu sangat membantu dan mengingatkan bahwa banyak yang telah terbantu dengan kekuatannya. Itu pun membuat Alice sedikit merenung. Kembali ke Spectator dan Dean yang sedang mengawasi Queen. Tiba-tiba kamera yang dipasang di kepala Queen bergerak. Mereka pun mengeceknya. Quinn. She took it off. Ternyata Queen terbangun dan dia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Bahkan pen kaki yang dipasang di kakinya hancur. Bahkan dengan kekuatan 3 pria dewasa kesulitan untuk menahannya. No idea how to help us. Setelah perdebatan itu, Alice tiba-tiba muncul. Di sini Alice menjelaskan bahwa arwah yang merasukin adalah jenis roh yang kuat. Bahkan dia sekarang bertambah kuat karena menyerap energi kehidupan Queen. Dan arwah ini tipe yang membawa roh yang hidup untuk ditahan di tempatnya, bukan yang ingin hidup kembali seperti biasanya. Ritual pun kembali dimulai. Ternyata Queen bukanlah korban pertamanya. Pernah ada seorang wanita tinggal di sana, juga dibuat bunuh diri roh jahat itu. Ternyata roh jahat itu menculik roh manusia hidup untuk dijadikan peliharaannya. Sesampainya di sana, ternyata di sana malah ada Jack mendiang suami Alice. Tapi anehnya, di sini Jack malah menyuruh Alice untuk membunuh dirinya sendiri. Di sini Alice pun sadar itu bukanlah Jack. Do this, demon. Give her back. Ternyata Queen di sini udah hampir menjadi peliharaannya seutuhnya. Untungnya Alice sadar dengan kekuatannya dan menyelamatkan Queen. Tapi ternyata arwah itu tidak bisa diremehkan. Dia kuat sekali. Untung Alice membuat arwah itu jatuh dan kembali ke tubuhnya. Tapi saat Queen hampir kembali, tiba-tiba arwah itu menangkapnya. Thing to her. It's got her. Quinn, don't leave. Don't leave. Stay with us. This world is your home, not that one.
This one. To her. Is she? Yes. No. Come back to us. Quinn! Alice di sini mendapat bisikan dari wanita yang baru saja meninggal di apart mereka untuk mencari diari Quinn. Dan Alice pun mendapat jawaban bahwa Lily benar-benar mencoba menghubungi Quinn dan Lily, I know you were trying to reach her. Quinn pun sadar. Alice pun menjelaskan bahwa ternyata ibunya Quinn ada di mana-mana saat Alice berada dan selalu menonton apa yang dilakukannya. So proud of you. Know that you don't need to look for her anymore. She's never coming back again, is she? This world. Good job, boys. Keesokan harinya, disinilah awal tim mereka terbentuk. I also think that you guys should think about wearing something a little Oke, film ini masih ada chapter 4 ya. Silahkan cek deskripsi.